Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator dan Bapak Pembicara, Pak Husni, Pak Kadis boleh tetap berada di atas panggung Pak, mohon maaf. Oke. Dan kami mengundang kembali Ketua Umum Pengurus Pusat IAGI Bapak Insinyur Sukman Daru Prihatmoko untuk menyerahkan plakat kepada pembicara dan juga moderator kita di siang hari ini. Terima kasih untuk kedua pembicara yang sudah bergabung secara virtual tentunya untuk memberikan materi dan juga menyampaikan presentasinya di The 49th IAGI Annual Convention and Exhibition tentunya yang akan berlangsung sampai tanggal 18 Desember 2020. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk moderator dan juga pembicara kita. Dan setelah ini kita akan melanjutkan acara di hari pertama ini, yaitu makan siang yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya. Sembari kita juga akan mendengarkan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Adi Mariono MSc selaku Kombers IAGI Perhapi, dan ini akan disampaikan secara virtual tentunya ya. Dan Bapak Adi Mariono ini merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia, sarjana di bidang geologi tentunya, dan juga melanjutkan S2 atau master degree-nya di Queen's University at Kingston, Canada selaku atau mengambil major di mineral exploration ya. Sekali lagi Bapak Ibu, makan siang sudah kami sediakan di luar ballroom tentunya. Jadi untuk Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini kami persilahkan untuk dapat langsung mengambil makan siang, dan kita akan lanjutkan langsung yaitu ke sosialisasi of CPI and KCMI Code dengan membahas topik The Role of Competent Person in Indonesia and KCMI Code in Sustainable Development yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Adi Mariono MSc selaku Kombers IAGI Perhapi, dan akan disampaikan secara virtual. Sudah bergabung dengan kita tentunya Bapak Insinyur Adi Mariono, selamat siang. Bapak Adi, selamat siang. Selamat siang Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami terima Bapak, suaranya di sini dengan jelas. Di sana bagaimana Bapak? Terima kasih, jelas juga, alhamdulillah ya. Oke, sudah diterima dengan jelas. Mungkin bisa ditampilkan di screen. Baik, saya share ya. Oke, baik. Bapak, waktunya kami persilahkan Bapak untuk memberikan sosialisasi yang sudah kita sepakati bersama. Sudah siap? Baik Mas ya. Oke, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Insinyur Adi Mariono MSc. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Yang pertama terima kasih kepada panitia, Bapak Hatip dan tim di acara annual convention ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Kombers untuk 30 menit ke depan. Perkenankan kami, Ketua Kombers Komite Bersama IAGI Perhapi, menyampaikan beberapa pesan yang terkait dengan tema daripada konferensi tahun ini, Geologi dan Sustainable Development. Dan bagaimana kami di Kombers akan memainkan role di dalam sustainable mining dan responsible mining dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu kami akan sampaikan beberapa poin yang terkait dengan talk ini. Saya mulai untuk memberikan konteks di dalam dunia pertambangan, bagaimana Kombers, JPI, kode KJMI memainkan role di dalam dunia pertambangan modern di Indonesia, dan sampai akhirnya sejalan dengan semangat pemerintah yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, menyambut kembali investasi eksplorasi di Indonesia. Kombers dengan senang hati ikut mendukung kembalinya eksplorasi di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sudah kita ketahui bersama bahwa
pertambangan di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat penting di dalam ekonomi Indonesia. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, dari tahun ke tahun kita bicara mengenai kontribusi sebesar 500 triliun sampai dengan 600 triliun. 4 atau 5% daripada GDP kita dari pertambangan di tahun 2018 sempat turun dan pernah mencapai titik puncaknya di tahun 2011 ketika kita menerima windfall dari metal price. Pada waktu itu memang harga emas dan tembaga tinggi bersama dengan komoditi lain dan juga produksi kita juga naik. Namun halnya ini mengalami penurunan untuk the last 5 years. Sehingga kita sekarang cuma 5% dari GDP kita dari pertambangan. Namun demikian, pertambangan memainkan peran yang penting, dan itu bisa kita lihat dari beberapa parameter selain di GDP, juga adanya perkembangan yang menarik di bursa efek, bahwa kita bisa lihat kita dapatkan 367 triliun market cap yang ada di Indonesian Stock Market. Dan kedepannya akan kita melihat tren yang cukup bagus di dunia pertambangan kita, apalagi spirit yang disampaikan oleh Pak Dirjen pagi ini dengan adanya Undang-Undang baru nomor 3 tahun 2020 untuk kita mencoba mengembalikan kejayaan eksplorasi dan pertambangan seperti halnya tahun 90-an. Di samping ekonomi kontribusi, kita juga melihat bahwa mineral endowment di Indonesia sangat besar potensinya. Kalau kita melihat semua survei, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, Fraser Institute maupun survei lain, menempatkan kita pada top 5 yang well endowed di dunia. Kita sejajar dengan Chile, dengan Peru, dan Kanada sendiri, dan kita menjadi suatu tujuan investasi yang cukup menarik. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, itu tidak diimbangi dengan adanya policy, sehingga ada PR besar yang harus kita hadapi itu. Kedepannya kita akan melihat dunia yang semakin berkembang dengan adanya fokus pemerintah di dalam hilirisasi di nikel sampai dengan industri baterai, bahan industri baterai di Indonesia. Dan ini akan menjadi suatu momentum yang sangat bagus di dalam menggerakkan pertambangan nikel terutamanya. Kita tahu sendiri bahwa seperti Tesla, market cap-nya jauh melebihi dari produsen pabrik-pabrik mobil yang ada di dunia, termasuk di atas Toyota. Tesla ada sekitar 600 billion US dollar market cap-nya, dan itu tidak lepas dari battery based vehicle. Jadi artinya ini juga akan menggerakkan pusat-pusat industri pertambangan nikel di Indonesia yang akan mendukung produksi electric vehicle. Kalau kita lihat sejarah pertambangan di Indonesia, sejarah pertambangan modern kita dimulai tahun 80 ketika Undang-Undang nomor 11 tahun 67. Sehingga selama 10 tahun eksplorasi kita melihat adanya penemuan yang besar di tahun 80 dan 90. Kita bisa lihat di dalam grafik ini bagaimana discovery terjadi mulai di tahun 80, 90 sampai 2000-an. Namun ada satu hal yang kita cukup prihatin, yaitu adanya skandal Busang pada waktu itu tahun 97, bahwa ada suatu fraud atau suatu penipuan di dalam discovery di Busang,
oleh perusahaan junior Kanada, itu BREEC, yang akhirnya mengembangkan dunia pertambangan yang semua mata mengarah kepada negara kita. Dan disitulah awal daripada concern bagaimana organisasi profesi, IAGI, dan PERHAPI mulai memikirkan bagaimana kita sebagai masyarakat profesional bisa berkontribusi terhadap jalannya pertambangan yang baik, pertambangan yang mengikuti kaidah-kaidah yang baik. Sehingga dengan dasar itulah skandal Busang di tahun 97, kita bisa lihat di dalam slide ini, PERHAPI, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, mulai melakukan penjajakan kerjasama dengan AUSIM, Australian Institute of Mining and Metallurgy, di tahun 98. Demikian juga IAGI juga sama melakukan penjajakan untuk sama-sama memikirkan bagaimana kasus-kasus seperti ini ke depannya di industri kita tidak terjadi. Sehingga lahirlah Kombers Komitia Bersama KCMI, Kode Cadangan Mineral Indonesia, yang terbentuk di tahun 2009. Pada waktu itu bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Tambang Baru Nomor 4 tahun 2009. Dan kelahiran Kombers ini adalah dimaksudkan untuk mengawal bagaimana jalannya pertambangan, ikut mendukung pertambangan yang berkelanjutan, pertambangan yang bertanggung jawab, dari mulai hilir sampai dengan hulu, dari mulai aspek eksplorasi, kemudian discovery, pengembangan, mining, processing, semua terregulasi di dalam kode. Sehingga tahun 2011, Komite Bersama KCMI IAGI PERHAPI melahirkan kode KCMI, yang pada waktu itu adalah kita sebut kode KCMI tahun 2011. Dan sejak saat itu seperangkat instrumen yang terkait dengan pelaksanaan itu terbentuk. Setelah itu dipilihlah Grandfather Clause yang berisi anggota pertama yang berisi sesepuh-sesepuh IAGI, ahli geologi, dan sesepuh PERHAPI, ahli pertambangan, untuk mulai memverifikasi anggota baru. Sehingga pada waktu itu di bawah IAGI terbentuklah Komite Implementasi CPI, Competent Person Indonesia, dan di bawah PERHAPI pun demikian. Di bawah PERHAPI ada Komite Implementasi, di bawah IAGI juga ada Komite Implementasi. Sehingga masing-masing komite inilah yang akan memverifikasi anggota CPI. Dan sejak itulah tahun 2010-11 kita melihat satu titik terang bagaimana organisasi profesi di bawah IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, dan PERHAPI berkontribusi mendukung terjadinya dunia pertambangan Indonesia yang bertanggung jawab dan berkesinambungan, dengan tetap memegang prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip keselamatan, lingkungan, sosial, permitting, yang kita harapkan akan menjaga semua kepentingan stakeholder. Di dalam perkembangan Kombers, kami tahun 2017 melakukan aplikasi menjadi anggota CRISCO, Committee for Reserve International Reporting Standard, merupakan suatu lembaga internasional yang membawahi tentang bagaimana melakukan pelaporan, eksplorasi, estimasi sumber daya dan cadangan. Yang akhirnya setelah revisi kode itu, kami mempunyai kode yang baru, kode KCMI tahun 2017, dan akhirnya pada tahun itu juga kami, Kombers KCMI, diterima sebagai anggota CRISCO yang ke-11.
Jadi di dalam KRISCO ini memang berisi negara-negara atau sistem-sistem kode yang sudah maju pertambangannya. Kita bisa melihat di situ ada Kanada, ada Australia, ada US, South Africa, semua ada di situ dan mempunyai suatu template reporting yang sama, international reporting template, dan mempunyai suatu definisi terminologi yang sama, sehingga mempunyai prinsip-prinsip yang sama di dalam kodenya yang akan diikuti oleh semua competent person yang melakukan pelaporan untuk hasil eksplorasi, pelaporan estimasi sumber daya, dan pelaporan cadangan. Bagaimana sebenarnya struktur Kombers sendiri? Kombers adalah dibentuk oleh IAGI dan Perhapi, dan Kombers bertanggung jawab terhadap pengembangan, implementasi, dan sosialisasi dari kode KCMI yang menjadi referensi semua competent person di Indonesia di dalam melakukan pelaporan hasil eksplorasi, pelaporan estimasi sumber daya mineral, dan pelaporan estimasi cadangan. Di dalam Kombers kami semuanya total ada 29 members. Saya sebagai pengganti dari Pak Hairul Nas yang sekarang sedang ada di Padang dan saat ini sedang mengalami recovery untuk sakit beliau. Kita doakan bersama semoga beliau cepat sembuh. Dan di antara 29 itu sebagian besar dari IAGI dan Perhapi, ada 12 anggota masing-masing. Kemudian ada dari Ditjen Minerba, ESDM, juga ada dari Badan Geologi, dan ada juga dari Bursa Efek Indonesia. Dan ini semua mempunyai suatu role model yang sama atau mirip dengan yang ada di anggota KRISCO. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang ada di Australia, IAGI diwakili oleh AIG, Australian Institute of Geoscientists, kemudian Perhapi direpresentasikan oleh AUSIM, Australian Institute of Mining and Metallurgy, dan di sana ada MRC, Mineral Council, seperti halnya perwakilan daripada perusahaan-perusahaan tambang, dan juga ada dari Bursa Efek, juga ada dari Kementerian Pertambangan. Sehingga ini mempunyai suatu struktur yang sama dan sudah terbukti berjalan di negara-negara maju. Di dalam kode sendiri yang menjadi acuan daripada sistem competent person di Indonesia, mempunyai 3 governing principle. Inilah prinsip-prinsip yang dianut di dalam kode yang diikuti oleh JPI ketika melakukan pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi cadangan dan sumber daya. Transparansi cukup jelas bahwa penyajian tidak membingungkan, tidak ambigu, dan tidak menyesatkan. Kemudian materiality semua didukung oleh dokumentasi yang baik. Semua didokumentasikan, kenapa dilakukan, kenapa tidak dilakukan, semuanya ada dokumennya. Dan ini dilakukan oleh orang yang kompeten, yang kami sebut adalah competent person Indonesia. Dan asal inilah juga yang dianut di negara-negara maju, sehingga kode kami akan ekuivalen dengan kode-kode di negara maju seperti GORC di Australia, SAMREC yang ada di South Africa, kemudian juga di Kanada ada National Instrument 43101 yang juga merupakan ekuivalen daripada kode kami. Juga demikian CPI, Competent Person Indonesia. Kalau di Australia disebut Competent Person, di Kanada disebut Qualified Person, mempunyai kedudukan yang setara atau ekuivalen. Dan inilah yang memastikan bahwa pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya, dan cadangan adalah mengikuti kode, memastikan bahwa pertambangan berjalan dengan baik,
mengikuti kaidah-kaidah good bahkan best mining practice. Saat ini ada sekitar 400 total CPI yang terbagi 203 di IAGI dan 199 di Perhapi per Desember tahun ini. Dan kita bisa lihat proporsi antara IAGI dan Perhapi akan banyak di cadangannya, dan IAGI akan banyak mengcover di PHE, pelaporan hasil eksplorasi, dan sumber daya, pelaporan sumber daya. Sehingga kita bisa lihat pipeline dari pertambangan tercermin di sini, dari mulai eksplorasi, discovery, estimasi sumber daya, kemudian estimasi cadangan sampai dengan processing dan penambangan. Untuk komoditi sebagian besar emas, banyak yang ada di IAGI dan Perhapi. Kita bisa lihat banyak yang CPI mempunyai komoditi batubara. Dan kita bisa lihat distribusi ini cukup merata di metal lain. Sebagai anggota yang ke-11 KRISCO, sekarang total anggota ada 17, kita bisa lihat di sini semua negara maju yang industri mining tambangnya maju masuk di dalam KRISCO, dan mereka seperti yang saya sampaikan menganut template yang sama dalam reporting, menganut definisi yang sama, dan juga menganut prinsip yang sama di dalam kodenya, sehingga mereka mempunyai satu kesetaraan, sehingga laporan yang dibikin oleh teman-teman di Australia mempunyai satu kesetaraan yang di negara lain. Juga demikian di negara kita. Laporan yang dipakai disusun oleh teman-teman CPI akan setara dengan laporan yang dibikin oleh dari negara-negara lain, sehingga kita mempunyai satu ekuivalensi, dan inilah suatu kebanggaan kita bahwa kita telah diakui competent person kita di dalam memastikan pertambangan di Indonesia berjalan dengan sustainable dan bertanggung jawab. Peran daripada kode dan CPI sendiri sebenarnya sangat strategis di dalam dunia pertambangan. Memastikan bahwa semua kepentingan terjaga, baik itu mining company, regulator, investor, maupun mining profesional sendiri. Karena prinsip-prinsip yang ada di dalam kode dipakai di dalam penyusunan laporan ini. Sehingga semua laporan yang berdasarkan kode akan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya tidak mungkin laporan yang istilahnya ngarang-ngarang atau abal-abal. Sudah menjadi satu nature bahwa mining company ingin reserve-nya besar. Sudah suatu nature bahwa investor, bahwa return-nya harus besar. Regulator memastikan bahwa semua aspek di dalam pelaporan itu juga difaktorin. Kita ada 10 modifying factor yang ada di reserve yang menjadi pertimbangan di dalam bagaimana optimisasi reserve. Dan semua ini akan dilindungi oleh kode, sehingga seorang CPI, competent person, tidak bisa membuat satu laporan yang melenceng jauh dari kode. Sehingga kode memang menjadi satu acuan di dalam membuat pelaporan. Sehingga seorang estimator, seorang explorationist, seorang mine engineer tidak mungkin membuat laporan yang asal-asalan karena dia terikat dengan kode. Dan sebagai anggota IAGI, sebagai anggota Perhapi, para CPI terikat juga dengan kode etik. Dan teman-teman di Perhapi dan IAGI cukup ketat di dalam mengawasi bagaimana itu teman-teman melakukan pelaporan ini. Inilah role strategik daripada kode KCMI dan CPI yang kita bisa lihat. Sehingga para investor yang melakukan investasi di bursa tidak cukup khawatir karena memang terjamin pelaporannya akan compliant dengan kode, sehingga semuanya harus didokumentasikan sebagai asas atau prinsip materiality, dan semua harus disajikan dengan jelas, benar, tidak ambigu sebagai bagian daripada prinsip transparansi. Saat ini kami bersama dengan IAGI dan Perhapi, Kombers,
mendukung Indonesian Stock Market untuk kerjasama 5 tahun ke depan di dalam ikut mengevaluasi, memonitor semua pertambangan perusahaan pertambangan yang ada di bursa maupun yang akan melakukan listing yang ada di bursa. Dan ini kami bersama-sama dengan Pak Daru dan Pak Rizal sebagai Ketua Perhapi dan Ketua Yaki Pak Daru bersama-sama mendukung bagaimana pertambangan berkembang di Bursa Efek Indonesia. Dan saat ini cuma ada sekitar 35 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Mempunyai market kapitalisasi 306 triliun atau sekitar 21 billion US dollar. Dan ini merupakan suatu perusahaan yang market cap-nya adalah paling besar, dan ketika melakukan IPO boleh dibilang selama IPO 90% lebih itu dana IPO adalah diraih oleh perusahaan pertambangan. Dan cukup significant role-nya di dalam Bursa Efek Indonesia. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan yang di Kanada, jauh di perbandingannya. Jadi kalau kita lihat tadi market cap-nya di Indonesia cuma 21 billion, perusahaan pertambangan di Kanada market cap-nya 400 billion US dollar. Jadi kurang dari 5%-nya daripada market itu. Padahal secara prospectivity negara kita tidak kalah dengan Kanada. Bapak-bapak bisa, ibu-ibu bisa lihat di sini penyebaran perusahaan Kanada atau yang disebut junior, baik junior maupun major maupun intermediate, melakukan eksplorasi worldwide. Kita bisa lihat yang baru hot adalah di South America dan Afrika. Demikian di sebelahan timur di China maupun Mongolia maupun Filipina, PNG. Namun sangat jarang yang ada di kita. Inilah yang kita bisa melihat bahwa potensi bagaimana kita mengundang investasi para junior Kanada yang jumlahnya 1.100 perusahaan lebih bisa datang di Indonesia. Dan itu kita bisa membangkitkan investasi kembali, eksplorasi di Indonesia. Bandingkan dengan di Indonesia, kita tadi Pak Dirjen tadi pagi cerita bahwa kita cuma mendapatkan sekitar 100 juta per tahun, 100 juta US dollar per tahun untuk eksplorasi. Di sana, di Kanada, dalam 5 tahun mereka raise 44 billion Canadian dollar. Artinya hampir 9 billion setiap tahunnya mereka gunakan untuk investasi, eksplorasi dan pertambangan dunia. Inilah opportunity yang sama-sama kita mendukung usaha pemerintah untuk mengembalikan lagi kembali investasi di Indonesia. Inilah momentum penting yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen tadi pagi, yang sama-sama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kita mengundang kembali junior dengan adanya penugasan penyelidikan dan investigasi. Kita harapkan para junior ini bisa datang, dan banyak lagi insentif lain yang ditawarkan pemerintah di dalam APP yang sekarang sedang disusun. Sehingga kita harapkan peran komputer Indonesia akan semakin strategis untuk menghidupkan kembali pertambangan di Indonesia yang lebih bertanggung jawab, lebih maju, lebih sustainable, dengan kehadiran JPI sebagai frontline daripada industri mining di Indonesia, baik di dalam pelaporan hasil eksplorasi, pelaporan hasil estimasi, dan pelaporan hasil estimasi cadangan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Satu hal yang kami sampaikan kembali lagi, bahwa kami bersama dengan Bursa Efek sedang mendukung untuk perubahan listing rule nomor 1A1 yang tadinya perusahaan tambang dengan reserve bisa listing. Kita dorong lebih longgar lagi bahwa perusahaan tambang dengan resource bisa listing di Bursa Efek seperti halnya di Bursa Efek yang lainnya. Demikian Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan waktunya.
silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Adi Mariono MSc selaku Kombers IAGI Perhapi, dan tentunya terima kasih sudah bergabung secara virtual Bapak Adi. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Insinyur